Di sini siapa yang demen nontonin drama Korea? Coba tunjuk tangan. Buat gue pribadi sebagai seorang laki-laki ya, gue gak pengen munafik, gue gak pengen bohong. Gue suka sama drakor, gue demen banget sama drakor. Top 3 drakor sejauh ini menurut gue Beautiful, The Glory, sama Jirisan. Itu tiga-tiganya drakor ngomongin soal investigasi dan juga ya nggak cuma soal cita-citaan doang gitu ya, tapi bagaimana cara membalas dendam dengan sangat amat cantik gitu. Nah sementara kalau misalnya semua tanya ke gue alasan kenapa gue suka drakor, basically ya next level dari sinetron Indonesia lah. Maksudnya kan kalau misalnya di sinetron kita kan cuma sekedar cita-citaan doang, ya perselingkuhan, harta warisan dan segala macam. Sementara di drakor kita bahkan bisa tahu informasi yang kita bahkan nggak tahu soal profesi-profesi tertentu, polisi, militernya mereka, dokter, jagawana dan masih banyak lagi. Nah ngomongin soal drakor, ada satu drakor yang lagi rame banget ya di awal bulan Februari yang ditayangin di Twitter. Dan ini bener-bener lintas negara, nggak cuman Korea Selatan dong. Biasanya kan kalau misalnya drakor Korea Selatan, Korea Utara gitu yang ngomongin sama militer-militernya. Ini bahkan sampai ke Indonesia ya. Berawal dari Korea Selatan, Malaysia, terus kemudian ngerembet ke Filipina, terus akhirnya nyampe juga ke Indonesia, coy. Ini adalah drama pertengkaran di media sosial antara orang-orang dari Asia Tenggara, sebut saja siblings ya, mencakup Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia, melawan orang-orang dari Korea Selatan, atau kita sebut saja Kinets. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Disclaimer dulu, ini mungkin kita bakal ngelihat komentar-komentar yang agak sedikit racing, karena ngomongin soal fisik dan segala macam gitu ya. Tapi, kalau misalnya emang pengen tahu asal-muasalnya dari mana, ini asal-muasalnya dari event ulang tahun ke-10 dari Day6, yang diadakan di Kuala Lumpur tanggal 31 Januari 2026. Di event ini, ada aturan tidak boleh melakukan kegiatan yang namanya fansite. Buat yang nggak tahu fansite itu apaan, itu basically kayak website yang biasanya menyediakan foto-foto idol dari dekat gitu dengan kualitas yang bagus. Biasa dibeli sama ya fans-fans K-pop. Nah sementara di beberapa negara-negara Asia Tenggara tidak boleh ada kegiatan yang seperti itu, karena kalau misalnya memang tidak terverifikasi sebagai fotografer profesional eventnya gitu ya, jelas itu bakal ngerugiin IO-nya. Tapi ada aja oknum dari Korea gitu ya yang pada akhirnya datang ke event ini terus habis itu melakukan kegiatan fansite. Direkam sama orang Malaysia gitu yang nontonin juga, ditegur terus pada akhirnya ya minta maaf lah oknumnya itu. Permasalahannya adalah ketika ini ramai di Twitter, ternyata orang-orang Korea Selatan itu nggak terima ditegur sama ya orang-orang dari Asia Tenggara, khususnya dari Malaysia. Akhirnya melontarkan kata-kata yang racing. Meskipun ya oknum dari fans itu udah minta maaf gitu, ini lucu banget. Tapi kayak pride mereka nggak terima. Akhirnya ribut lah di situ. Ngata-ngatain ya fisik kalau misalnya orang-orang Asia Tenggara apa gitu. Terus puncaknya adalah roastingan dari Korea Selatan akhirnya dibales. Tapi nggak cuman sama Malaysia sendiri, melainkan sama negara-negara lain kayak misalkan negara kita Indonesia, Filipina, dan juga negara-negara di Asia Tenggara. Basically, siblings bersatu untuk ngebalas roastingnya dari Korea Selatan. Damn, ini lucu banget. Nah, puncak lucuannya adalah itu kan balasannya cuma pakai satir-satir doang awalnya gitu ya. Tapi ternyata orang-orang Korea nggak bisa nyantai. Akhirnya marah-marah tuh itu makin menggebu-gebu gitu, ngebalas sama wah gila, balasan-balasan yang lebih racing lagi gitu ya. Sampai pada akhirnya dibalas dengan kalimat, coba lu ngomong pakai bahasa Inggris dulu gitu. Lu kan pada nggak bisa aja. Begitulah kira-kira kronologi awal mula ya, pertarungan antara siblings versus Kinets. Ini dirangkum juga sama akun Twitter namanya Dikara ya, atau @satir, dengan bilang awal mula war antara siblings versus netizen Korea. Di Malaysia lagi ada konser salah satu artis Korea di dunia perkipopan, ada yang namanya fansite ya. Jadi dijelasin fansite yang biasanya itu motoin idol Korea, entah itu konser, fansign, aktivitas lain terus di-post. Terus di konser itu banyak fansite dari Korea yang ikut ke konser Malaysia karena mereka pakai kamera profesional, udah besar, diangkat tinggi-tinggi pula kameranya, jadi menghalangi penglihatan fans lain. Ya, jadi basically bukan karena kegiatan fansite-nya gitu, tapi mungkin karena emang si admin fansite-nya itu bawa kamera profesional yang mana itu tidak terlalu diperbolehkan, bahkan tidak diperbolehkan sama event organizer-nya. Coba ditegur tapi nggak mempan. Selain itu sebenarnya hal kayak gitu melanggar rules. Berujung Kinets nggak terima, tapi mereka malah rasis sama orang-orang Asia Tenggara. Nah, ini ada dua POV ya. Kalau misalnya dari postingannya Satir ini nggak terima, tapi kalau misalnya di berita CNN sebenarnya admin dari fansite itu udah minta maaf. Ya, tapi ya balik lagi, yang nggak terima itu sebenarnya orang-orang Korea yang ditegur sama orang-orang kita dari Asia Tenggara.
Berujung Kinets gak terima, tapi mereka malah rasis sama orang-orang Asia Tenggara, ngatain miskin, kulit gelap, wajah kayak hewan dan lain-lain. Kan ini maksud gue yang bener-bener racing banget. Bergabunglah Siblings menjadi satu kesatuan versus Kinets. Kinets balasnya pakai bahasa Korea terus, di seluruh pakai bahasa Inggris sama orang-orang kita. Tapi dia malah bilang ngapain pakai bahasa Inggris, gue mah bangga sama bahasa sendiri. Gak kayak kalian yang bangga komunikasi pakai bahasa negara yang udah menjajah kalian. Akhirnya muncullah beberapa tweet legend asbuna netizen Indo ini. Speak ke English, please. I don't understand what about you said. Ya, ini pakai accent orang-orang Korea gitu ya. Terus habis itu bahkan ada yang pakai bahasa aksara. Ya, terus yang nggak cuman dalam bentuk komentar doang ya balasannya, tapi bahkan ada konten kreator yang buat video kayak gini. 왜 나를 쫓아낸 거야 왜? Don't bring cameras to the venue actually. 너희들 문화가 없어. What? 내 언어 좀 써봐. 영어밖에 모르는 거야? K-pop이는 원래 한국인 거지. 너희 음악이나 들어? Buat gue yang demen banget nonton drakor, ini bener-bener menghayati banget ya bagian Aishiba Sekia. At least be proud of our language. We don't use English like yo. Then why are there English lyrics in K-pop? So, for someone who is very proud of their language, billion-dollar question: why cater to English-speaking listeners? I thought K-pop is for Korean only. Oh, go look at him trying to use his brain. Iya, ini sumpah ya, ada meme yang bener-bener jadi ini gue ya, apa namanya, best of all time-nya ya ketika drama ini, yaitu meme yang dibuat sama Iori Bojaina yang ini nih. 야, 디펜! 우리 계정에 댓글 달았어! 왜? 부러워? 우리 같은 친구가 없어! 그치? Ini video legend banget, zaman-zaman hati-hati di internet anjir. 아니면 우리 같이 유명하지 않아? 그치? 촌스럽네. 촌놈. 우리의 스타일을 따라할 수 있지. 근데 티가 나지 마. 바보인걸. 멍청인걸. 촌스러운걸. 그리고 촌놈인걸. 제발 좀 해변. Sebenarnya dari fenomena ini kita bisa belajar. Nurunin harga diri atau pride sedikit aja itu nggak masalah dalam sebuah perdebatan, dan kita udah tahu kalau misalnya argumentasi kita tuh udah kalah telak, udah kalah mampus, daripada dilanjutin malah malu gitu ya, malah makin di roasting, yang mending sadar diri. Cuman sulit kalau misalnya pada akhirnya ya ada budaya yang justru ngebuat lu tuh susah buat menghargai sesama manusia. Ini ironis banget karena gara-gara fenomena ini orang-orang dari Asia Tenggara ada yang cerita kalau misalkan mereka pernah ke Korea Selatan dan emang budaya mengkotak-kotakan ya, apalagi lo ada turis dari Asia Tenggara, itu berkental banget. Roastingan-roastingannya udah sampai di media sosial lain, gak cuma di Twitter, bahkan di Instagram dan juga di Facebook. Di Instagram ini diposting sama Fereditum. Dikatain negara mati lampu oleh akun berbasis di Korea Selatan, warga Indo justru membahas dengan candaan. Ini lucu banget. Soalnya waktu di roasting sama orang-orang Korea Selatan ya, dengan bilang kalau misalnya muka kita kayak monyet, lu makan nasi doang dan segala macem gitu ya. Tapi sebenarnya dibalas sama orang-orang Asia Tenggara dengan candaan dan juga jokes-jokes sarkas gini doang. Tapi masih aja ngebuat orang-orang dari Korea Selatan tuh marah-marah. Kita dikatain negara mati lampu, terus emang dinyanyiin gitu kan, lucu banget ya. Tapi tetap marah-marah gara-gara ini coy. Kita tuh level stoiknya udah bener-bener tinggi banget, men. Marcus Aurelius pun udah kayak sowan ke kita loh, sumpah. Gak cuma ini doang sih sebenarnya, gue nggak tahu nih di post yang selanjutnya. Kurang, masih be aja satirnya improve dikit lagi ya. Katanya kurang ya, kita sering banget soalnya ribut-ribut di media sosial ya. Lawan kita bukan normis-normis ya, lawan kita adalah penguasa. Jujur baca ini pas abis mati lampu panas ya, wifi gue juga bermasalah lagi. Memang drama Korsel bahasa Indo ya belum selesai sampai sini, bahkan terpantau udah sampai negara luar ASEAN. Ya, yang awalnya hanya masalah teguran dari warga Malaysia ke warga Korsel yang melanggar aturan konser di Malaysia menjadi tindakan rasisme yang tidak berujung. Bahkan ada akun khusus yang berlokasi di Korea membuat foto profil bendera terbalik hanya untuk melawan negara Indonesia. Ya, excuse me what. Nah, orang-orangan kita juga sempat di roasting gara-gara mukanya katanya tuh jelek. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya gitu ya, man, he's decent man. Bahkan udah terlihat tampan gitu. Lu mau yang se-level apa? Oh, yang selevel di mana lu perlu untuk operasi dulu. Oh, itu kata orang-orang di Twitter ya, bukan kata gua ya. Bahkan netizen dari luar Asia Tenggara pun itu ngelihat permasalahan ini. Kayak misalnya dari Turki.
Ana Syafan dari Guntur Butuhan Asia Bil Resti Gune. Amin. Selama 2 hari terakhir, halaman beranda saya dipenuhi dengan komentar seperti seluruh Asia bersatu untuk menindas Korea Selatan dan mereka memang pantas mendapatkannya. Negara paling dominan di dunia sedang ditindas balik, ini sungguh menyenangkan. US ya, Amerika sendiri bahkan watching Southeast Asian and Koreans go at it and I want the Southeast Asian win. Latin America has joined the conversation. Hace unos días nos peleatos los latinos. Beberapa hari yang lalu kami orang Latin berperang melawan orang Amerika. Hari ini orang Korea orang-orang dari Asia Tenggara. Luar biasa. Perseteruan tidak pernah berhenti di jejaring sosial yang indah ini. Arab join the war. Can you guys explain what happened and why you're fighting with Korean people? Orang Arab seringkali berpihak pada Indonesia karena mereka adalah orang yang beradab dan memiliki akhlak yang baik ya. Tahu-tahu pecinta K-drama sekarang. Bro, memesnya banyak banget gara-gara ini men, sumpah. Bahkan di Facebook udah ada postingan yang ngekompilasiin komentar orang-orang Korea. Ada yang bilang, astaga, Asia Tenggara adalah negara yang terdiri dari campuran monyet dan manusia. Damn. Ada yang bilang, orang-orang ini bersikap rasis seperti ini lalu mereka mengeluh bahwa orang Korea rasis. Mereka benar-benar tampak memiliki kerja yang rendah. Damn. Ya, poin pertama sebenarnya yang emang rasis dari awal tuh ya orang Korea sendiri. Yang kedua, coba pakai bahasa Inggris ngomongnya. Itu yang ngomong orang-orang Twitter, bukan gue. Ada yang bilang lagi, aku malu karena sepertinya mereka mengunggah ini karena mereka benar-benar berpikir mata mereka cantik. Ini sangat berbeda dengan kelompok mata ganda yang lebih disukai di Korea. Kan sebenarnya dari komentar ini kita udah tahu kalau misalkan kecantikan atau ketampanan sangat amat subjektif. Kecuali lo ngebandinginnya sama pekerjaan entertainment, idol group dan segala macam, jelas beda. Itu mereka dari awal sampai sekarang berkarir jadi idol gitu ya, emang diperuntukkan untuk merawat wajah karena itu satu-satunya hal yang bisa ngebuat mereka terjual di industri entertainment gitu loh. Kadang orang-orang salah ngebandingin ya, fail dan melihat kenyataan gak apple to apple. Ngebandinginnya tuh antara idol dan juga masyarakat biasa. Padahal sebenarnya kalau misalnya lo pengen ngebandingin idol ya sama idol juga gitu loh. Dan ini yang sedang terjadi ya di perseteruan kali ini. Orang-orang Korea itu ngebandinginnya idol grup mereka sama masyarakat biasa dari Asia Tenggara. Ya jelas beda lah. Dibahas langsung sama orang-orang Asia Tenggara. Coba bandinginnya apple to apple gitu. Masyarakat lo sama masyarakat gue kayak gimana gitu. Dan masih banyak lagi komentar-komentar ya. Lo bisa lihat sendiri di postingannya Screenshot of Anything. Ya kalau misalnya di Twitter bisa banyak banget gitu ya. Lo bisa ngeliat doksi-doksiannya. Sekarang udah dalam level dimana banyak banget orang-orang dari Asia Tenggara pede kalau misalkan mereka punya looks atau paras yang lebih cantik dibandingin orang-orang dari Korea gitu. Well, kalau misalnya memang pengen tahu fenomena dan juga kronologi lengkapnya, lu bisa lihat aja di berita CNN dengan judul awal mula konflik netizen Korea Selatan versus ASEAN berujung rasis di X. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.